Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul House of Disappear. Film yang bergenre horor drama yang berasal dari Korea Selatan. Oh ya, film ini alurnya maju mundur, jadi agak sulit buat diceritain. Tapi asli, filmnya seru banget. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai alur filmnya. Di awal cerita kita akan melihat ada seorang ibu yang bernama Nyonya Kang yang sedang terbaring di lantai dengan rumah yang berantakan seperti telah terjadi keributan besar. Ketika Nyonya Kang terbangun dari pingsannya, ia seperti tampak kebingungan dan mencari sesuatu. Ia pun mendengar ada suara keributan dari basement rumahnya. Dengan segera Nyonya Kang menghampiri asal suara tersebut dengan membawa sebilah potongan kaca sambil memanggil-manggil nama anaknya, Hyun Jae. Nyonya Kang pun melihat suaminya Chul Jong yang terkapar di lantai dengan pisau yang tertancap di perutnya. Lalu dari balik kegelapan muncul Hyun Jae dengan tatapan kosong dan muka yang sangat trauma dengan kejadian yang ia lihat saat itu. Nyonya Kang mencoba untuk mendekati dan menenangkan Hyun Jae. Namun tiba-tiba Hyun Jae seperti tertarik ke dalam suatu ruangan dan Hyun Jae pun menghilang. Ia pun menjadi tersangka utama dalam kejadian tersebut yang membuat dirinya dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Ketika ia dibebaskan bersyarat, ia dikembalikan lagi ke rumahnya. Dengan muka yang penuh dendam, ia mengambil sebilah pisau untuk mencari makhluk yang menculik anaknya. Namun di saat makhluk itu hendak muncul, suara bel pun berbunyi yang membuat Nyonya Kang terkejut. Ketika Nyonya Kang membukakan pintu, ternyata ada seorang pastor yang mendatangi Nyonya Kang. Nyonya Kang pun tidak suka atas kedatangan pastor tersebut. Namun pastor itu berusaha mendekati dirinya kepada Nyonya Kang karena dia dulunya adalah seorang paroki di gereja tersebut dan menanyakan kejadian dulu yang pernah terjadi di dalam rumah itu. Lalu cerita pun flashback di mana Hyun Jae sedang bolos les dan bertemu sahabatnya Junho dan Yoonhee di sebuah toko. Karena kenakalan mereka yang membuat mereka semua diusir oleh nenek penjaga toko itu. Di saat mereka hendak berpisah di jalan, lalu Hyun Jae memberikan sebuah mainan kepada Yoonhee sebagai kenang-kenangan. Lalu pada malam harinya suami Nyonya Kang, Chul Jong, pulang ke rumah dengan keadaan mabuk berat. Namun di saat Nyonya Kang hendak merapihkan pakaian suaminya, ia pun melihat ada noda lipstik yang berada di baju suaminya. Nyonya Kang pun langsung menanyakan kejadian tersebut. Namun Chul Jong yang kasar tidak terima jika ia ditanya seperti itu oleh istrinya. Chul Jong pun langsung mengamuk dan segera pergi dari rumah itu. Di saat Nyonya Kang sendiri di kamarnya dengan keadaan sedih, kejadian aneh pun mulai terjadi. Dari arah pintu kamarnya seperti ada yang mencoba untuk memaksa masuk. Nyonya Kang pun mulai ketakutan dan mencoba untuk membukakan pintunya. Ketika Nyonya Kang membukakan pintunya, tiba-tiba muncul sesosok tangan dari arah pintu yang ingin menangkap Nyonya Kang. Seketika Nyonya Kang mengambil gunting dan mencoba untuk menusuk tangan tersebut. Namun tangan tersebut menghilang. Kemudian makhluk itu pun ke bawah untuk mendatangi anak-anaknya Nyonya Kang. Lalu makhluk itu pun mendatangi Jiwon dan mendobrak seperti berusaha masuk ke dalam kamar Jiwon. Jiwon yang ketakutan pun berteriak dan langsung bersembunyi di dalam lemarinya. Mendengar teriakan anaknya, Nyonya Kang pun langsung mendatangi mereka satu persatu. Namun mereka saat didatangi, kondisi mereka seperti syok berat dengan tatapan mata yang kosong. Keesokan paginya Nyonya Kang langsung menghubungi polisi untuk memeriksa rumahnya. Namun saat diperiksa pihak kepolisian, tak ada barang bukti yang mencurigakan. Di saat detektif menanyakan langsung kronologi kejadian kepada anak-anaknya Nyonya Kang, mereka semua pun terpaku seperti trauma berat yang membuat Chul Jong membentak Hyun Jae untuk menceritakan kejadian itu. Namun Hyun Jae tetap diam dan memilih pergi ke kamarnya. Lalu Nyonya Kang membujuknya dengan perlahan, Hyun Jae tetap saja diam.
Kemudian Hyuje memberikan sebuah surat kepada ibunya yang membuat Nyonya Kang terkejut dengan isi surat tersebut. Karena hasil nihil, lalu Nyonya Kang memanggil ahli Feng Shui untuk memeriksa rumahnya. Karena aura rumah itu yang begitu kuat, membuat ahli Feng Shui pun menyerah lalu kabur dari rumah Nyonya Kang dan menyarankan untuk memanggil ahli sihir untuk menangani rumah tersebut. Sin pun kembali lagi ke masa sekarang. Lalu pastor yang penasaran kembali lagi ke rumah Nyonya Kang untuk menggali informasi dari Nyonya Kang. Kemudian Nyonya Kang pun membawa pastor tersebut ke dalam rumah bawah tanahnya. Tempat Hyuje ditarik oleh makhluk itu untuk dibawa ke dimensinya. Karena kurangnya informasi dari Nyonya Kang, lalu pastor itu menggali informasi sendiri untuk menemukan titik terang dalam kasus tersebut. Dan pastor pun mendapatkan bahwa jauh sebelum Nyonya Kang tinggal di tempat itu, Jenderal Watabe dan sekeluarga yang berasal dari Jepang mengalami kejadian yang sama. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Kemudian Shin pun kembali flashback di mana Jiwon yang sedang bermain sendiri di dekat danau. Lalu saat Jiwon sedang asik bermain, tiba-tiba angin kencang pun datang yang membuat Jiwon terjatuh ke dalam danau tersebut. Di sisi lain, Nyonya Kang sedang berusaha mencari paranormal untuk berusaha mengusir makhluk gaib yang ada di rumahnya. Sang paranormal pun menerima permintaan Nyonya Kang dan langsung mengadakan ritual di rumah Nyonya Kang. Di saat Nyonya Kang membuka matanya, ia melihat ada sesosok kakek tua dan seluruh keluarga Jenderal Watabe tepat berada di hadapan Nyonya Kang, yang membuat Nyonya Kang takut dan menghentikan ritual tersebut, lalu menyuruh paranormal itu untuk pergi dari rumahnya. Malam pun mulai larut, lalu Hyuje pulang ke rumahnya. Namun, Jiwon tidak bersama Hyuje. Nyonya Kang pun cemas dan berusaha mencari Jiwon bersama Hyuje. Namun, saat Jiwon ditemukan, Jiwon dalam keadaan tak bernyawa. Itu membuat Chuljong sangat marah kepada Hyuje. Chuljong sangat pilih kasih dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dia lebih menyayangi Jiwon daripada Hyuje. Di saat Jiwon hendak dimakamkan, seluruh keluarga dalam keadaan sangat bersedih dan kehilangan. Hyuje yang sangat merasa kehilangan diberi semangat oleh sahabat baiknya, Junho, untuk tidak bersedih karena Jiwon sudah menjadi malaikat kecil di surga. Shin pun berganti ke masa sekarang. Jam dinding pun mulai berhenti, suasana rumah mulai aneh. Namun Nyonya Kang mencoba untuk memberanikan diri ke bawah tanah untuk menghadapi makhluk yang telah menculik anaknya itu. Ketika ia masuk ke dalam pintu itu, Nyonya Kang tidak menemukan apapun. Ia pun mencoba keluar dari tempat itu. Setelah ia berhasil keluar, rumah pun tampak aneh. Semuanya kembali seperti dulu saat ia belum masuk ke dalam penjara. Ia mencoba kembali ke kamarnya, namun kamarnya terkunci. Di saat Nyonya Kang mencoba untuk masuk, ia melihat ada bayangan di kamarnya. Dan segera Nyonya Kang pun hendak memegang orang itu. Ketika ia melihat ke dalam kamarnya, ia melihat dirinya saat muda hendak menusuknya dengan gunting. Dan Nyonya Kang tua pun pergi sambil kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Hyuje yang terperangkap di dalam ruang bawah tanah pun keluar di waktu itu. Ketika ia mencoba untuk berjalan, ia mencoba ke kamar Jiwon dan mendengar suara Jiwon yang masih hidup. Hyuje pun mencoba memaksa masuk untuk bertemu dengan Jiwon, yang membuat Jiwon berteriak dan didengar oleh Nyonya Kang muda. Ketika Nyonya Kang tua ke kamar Hyuje, ia pun terharu bisa melihat anaknya yang telah hilang dan segera memeluknya. Namun Nyonya Kang muda segera ke kamar Hyuje. Dengan cepat Nyonya Kang tua menitip tulisan kepada Hyuje untuk dirinya saat muda dan segera meninggalkan Hyuje. Di saat Hyuje keluar dari kamar Jiwon, Chuljong pun sedang berdiri di atas tangga dengan membawa sebilah pisau di tangannya untuk membunuh Hyuje. Di saat Hyuje hendak dibunuh, Nyonya Kang pun melihat dan mencoba untuk menenangkan suaminya. Namun suaminya membenturkan kepala Nyonya Kang ke kaca
yang membuat Nyonya Kang pingsan. Lalu Nyonya Kang tua yang telah kembali ke ruang bawah tanah bertemu dengan kakek tua misterius itu lagi. Dan kakek tua itu memberitahu Nyonya Kang bahwa ia adalah Hyuje yang terperangkap di dimensi itu selama 75 tahun dan menunggu hari itu untuk bertemu dengan ibunya, untuk mengatakan bahwa ibunya lah yang telah menarik dirinya ke dimensi itu dan memohon agar tidak melakukan hal itu lagi di hari ini. Kemudian Hyuje pun berusaha kabur dari kejaran Chuljong dengan lari ke bawah tanah. Karena Hyuje yang terpojok, Hyuje pun berteriak memanggil ibunya yang terdengar oleh Nyonya Kang tua. Dan segera Nyonya Kang tua menolong Hyuje yang hendak dibunuh. Namun Hyuje tua memohon untuk tidak melakukannya lagi, karena jika ia menolongnya, semua ini tidak akan berakhir. Namun tekad seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya lebih besar. Nyonya Kang rela hidupnya menderita asalkan Hyuje selamat. Lalu Nyonya Kang pun menusuk Chuljong hingga ia tewas dan berusaha untuk tidak membawa Hyuje kali ini. Kemudian Nyonya Kang melihat bahwa suaminya telah terkapar tertusuk pisau. Hyuje yang hendak mengikuti Nyonya Kang tua melihat ibunya sedang berada di samping jasad ayahnya dan hendak mendekatinya. Kemudian Nyonya Kang tua teringat akan janjinya bahwa ia akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Hyuje. Dengan cepat Nyonya Kang tua menarik Hyuje untuk ikut bersamanya. Lalu kejadian pun sama seperti di awal film tadi. Scene pun berganti lagi ke masa sekarang. Pastur pun datang lagi ke rumah Nyonya Kang tua. Nyonya Kang tua langsung menceritakan semua yang telah terjadi tadi malam. Kemudian Nyonya Kang pun membawa pastur itu ke sebuah kamar. Kemudian pastur tersebut melihat Hyuje di dalam kamar itu dan mencoba untuk mendekatinya, lalu bersalaman dengan Hyuje. Dan ternyata pastur itu adalah Junho, sahabat kecil Hyuje. Dengan penuh rasa rindu, Hyuje pun memeluk Junho dengan erat. Setelah itu Nyonya Kang menitipkan Hyuje kepada Junho untuk merawat dan menyembuhkan penyakitnya, karena Nyonya Kang merasa sudah selesai dan umurnya tidak akan lama lagi. Junho pun menerima permintaan Nyonya Kang untuk merawat dan menyembuhkan Hyuje. Lalu Junho dan Hyuje pun jalan ke sebuah sekolahan. Kemudian saat mereka sampai, mereka melihat seorang wanita yang memakai mainan yang diberikan Hyuje saat kecil, yaitu Yunhee. Mereka pun kembali bersama sebagai sahabat kecil. Tamat. Filmnya keluarga lagi. Coba kalau itu nyata, ngerinya kayak apa itu? Soalnya yang disangka setan itu ternyata dia sendiri. Terus gimana rasanya jadi Hyuje yang tiba-tiba pas ketemu sahabatnya udah pada gede, yang perasaan dia cuma gak ketemu satu malam, ternyata dia udah hilang selama 25 tahun. Jadi film ini itu ngerinya itu pas dibayangin, seandainya kalau nyata itu gimana rasanya. Ngeri. Kalau mau dikasih nilai, film ini itu horornya sekitar 40, dramanya 60%. Oke, sekian dulu. Thanks for watching dan sampai jumpa.